Pemirsa, angin puting beliung menerjang Jatinangor Kabupaten Sumedang dan Ranca Ekek Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, kendati tak menimbulkan korban jiwa, angin berkecepatan tinggi yang terjadi pada Rabu sore 21 Februari lalu itu menyisakan dampak kerusakan di dua wilayah tersebut. Video yang terekam kamera warga ini menggambarkan bagaimana angin puting beliung menerjang wilayah perbatasan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu sore 21 Februari 2024. Terlihat benda-benda yang dilewati oleh angin puting beliung tersapu dan berterbangan. Puting beliung juga menyapu atap bangunan pabrik di wilayah Sumedang. Bahkan sejumlah truk terguling akibat kencangnya hantaman puting beliung. BPBD setempat menerima laporan kerusakan pada rumah-rumah warga di kawasan Cinta Mulya, Kecamatan Jatinangor. Angin puting beliung pun mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan kios-kios yang berada di sepanjang jalan raya perbatasan Kabupaten Sumedang, Bandung, porak-poranda. Di Kabupaten Bandung, angin puting beliung menerjang Kecamatan Ranca Ekek. Ratusan rumah warga pun rusak. Pakar klimatologi BRIN, Dr. Ermayuli Hastin menyebut dalam akun X-nya, peristiwa angin kencang tersebut sudah memenuhi beberapa kriteria bencana tornado. Kita harus bedakan antara puting beliung yang biasa terjadi di wilayah Indonesia dengan apa yang kemudian saya sebut sebagai tornado pertama ini ya. Kriteria tornado itu dilihat dari kekuatannya yang pertama. Jadi harus memiliki minimal kecepatan angin setidaknya 65 atau 67 atau ya sekitar 70 km per jam. Baru kita bisa sebut ya, karena ada skala-skala kecepatan angin. Baru bisa kita sebut tornado. Yang kedua, radius putarnya. Jadi radius putarnya kalau dia kurang dari 2 km dan biasanya puting beliung itu hanya sekitar 1 km, maka itu fenomena yang kita kategorikan micro scale, skala mikro. Sementara tornado itu ada pada skala meso, secara ruang ya, karena radiusnya lebih dari 2 km tadi. Nah, itu sudah terpenuhi dengan kasus yang sekarang, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah dari aspek dampak. Tadi 5 kecamatan, ya 5 kecamatan itu berarti dampaknya luas dan parah, gitu ya, dan bahkan dicatat sebagai yang terparah. Kenapa ini bisa dikategorikan tornado? Karena terdeteksi oleh satelit awan. Biasanya puting beliung nggak terdeteksi tuh. Satelit awan itu hanya bulat biasa kecil gitu ya. Sementara Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung, Teguh Rahayu pun punya penjelasan mengenai angin kencang yang terjadi Rabu sore di wilayah Jawa Barat. Puting beliung dan tornado memang merujuk pada fenomena alam yang memiliki kemiripan visual, yaitu pusaran angin yang dengan kekuatan berbahaya dan berpotensi merusak. Namun di sini perbedaannya adalah kecepatan dan juga luasan dampaknya. Kalau tornado kecepatannya jauh lebih tinggi daripada kecepatan angin puting beliung ya tentunya. Jadi angin puting beliung ini di Indonesia dikenalnya sebagai angin puting beliung. Kalau tornado itu kecepatannya bisa mencapai 70 km per jam, bahkan lebih di atasnya 70 km per jam. Sementara sementara puting beliung di bawah 70 km per jam. Kecepatan angin kita kemarin di peralatan kita mencatat sekitar 36,8 km per jam. Sementara dampak luasannya tentunya tidak sampai dengan di atas 5 km. Kalau terjadinya kemarin memang tornado, pasti dampaknya akan lebih luas lagi. Terlepas dari apakah bencana angin kencang yang terjadi di Jawa Barat merupakan puting beliung atau tornado, mitigasi terhadap bencana tersebut jauh lebih penting demi meminimalisasi kerusakan dan korban. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk membahas soal bencana puting beliung yang terjadi di wilayah Jawa Barat, kita sudah bergabung bersama dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramadhani. Selamat petang Pak Andri. Pak Andri, langsung saja kalau kita melihat kejadian yang terjadi
itu di wilayah Bandung dan juga Sumedang, peneliti BRIN sempat menyebutkan bahwa ini merupakan tornado pertama di Indonesia. Jadi betulkah itu tornado atau puting beliung atau seperti apa, Pak? Ya, baik. Saya sepakat tadi dengan statement di video TV One tadi ya. Kita sudah cukup menyudahi diskusi apakah ini tornado ataupun puting beliung ya. Apapun itu, ini adalah fenomena cuaca ekstrim. Di kita di Indonesia memang selama ini tidak mengenal istilah tornado yang kita pahami atau kenali masyarakat. Ya, fenomena seperti tornado kita sebut sebagai angin puting beliung. Bahwasannya kejadian angin puting beliung yang di Ranca Ekek ini yang terakhir adalah yang sangat kuat ya, sangat dahsyat. Memang terlihat dari dampak yang diciptakannya. Tentu ini tadi ke depan kita harus memberikan atensi lebih terkait fenomena puting beliung ini, mengingat frekuensi intensitas semakin menguat, dan ini ke depan ancaman ini akan terus mengintai kita, terutama di masa-masa puncak musim hujan maupun di periode masa peralihan ya. Saat ini kita akan memasuki masa periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau yang biasa kita sebut pancaroba, di mana karakteristiknya adalah adanya cuaca ekstrim yang singkat gitu, ditandai dengan berbagai macam fenomena ikutannya seperti tadi angin kencang, bisa berbentuk puting beliung, hujan es maupun hujan lebat. Demikian, Mbak. Oke, Mas Andri, kalau sebelumnya kan BRIN menyatakan bahwa salah satu tandanya adalah munculnya satelit awan begitu ya. Kalau kita lihat kan sebelumnya ada angin kencang ini, ada pusaran awan gitu ya di langit sebelum akhirnya angin kencang terjadi di wilayah tersebut. Bisa Anda jelaskan itu fenomena apa kemudian? Karena biasanya angin puting beliung tidak serta-merta ada satelit awan terbentuk sebelum angin menerjang. Betul, tepat sekali. Kenapa demikian? Puting beliung kita harus bedakan dengan tornado ataupun badai tropis atau siklon tropis ya. Kalau misalkan di laut kan siklon tropis itu sistemnya sangat besar, tornado juga demikian, sehingga tangkapan satelit maupun radar akan sangat melihat jelas pusaran anginnya dari tangkapan radar dan satelit cuaca. Itu terlihat jelas karena ratusan kilometer atau puluhan kilometer ini tercapture dengan jelas dari radar maupun satelit cuaca. Namun dan juga durasinya panjang ya, bisa puluhan menit, bahkan kalau siklon tropis gitu kan berhari-hari, tornado juga bisa puluhan menit, lebih dari 1 jam di beberapa kasus tornado yang besar. Namun puting beliung durasinya itu sangat singkat. Umumnya di bawah 10 menit, bahkan rata-rata 5 menit. Kalau yang kemarin Pak berapa menit? Dan juga kemarin itu kalau kita melihat fase puncaknya hanya sekitar 4 menit. Fase puncak ya, tidak dihitung dari mulai pertumbuhan, perkembangan hingga fase puncak. Fase puncaknya saja hanya sekitar 4 menit. Nah, saya kembali karena dimensinya lokal dan juga kecil, dan itu jadi durasinya singkat, tidak terlihat pusaran anginnya. Namun, ada namunnya ya Mbak Putri. Namun, bahwasannya ini kita bisa identifikasi dari faktor pemicunya. Apa itu faktor pemicunya? Faktor pemicunya adalah awan cumulus nimbus atau awan hujan atau awan konvektif. Semakin besar selnya, semakin terlihat itu di satelit maupun di radar cuaca, dan ini yang perlu kita waspadai, identifikasi sebagai salah satu indikator ya pemicu berkembang menjadi angin puting beliung. Jadi sangat jelas di situ ya, memang teridentifikasi tetapi dari faktor pemicu, bukan pusaran anginnya terlihat ke puting beliung. Demikian. Pak Andri, tapi kalau dari penjelasan Pak Andri, pertanyaan saya berikutnya adalah apakah ini merupakan fenomena yang langka atau memang biasa terjadi ketika misalnya di cuaca ekstrim dan lain sebagainya? Puting beliung, kita bicara puting beliung ya. Puting beliung ternyata berdasarkan catatan BNPB itu merupakan yang sering terjadi di Indonesia. Catatan bencana ya, dan catatan kami pun juga
di wilayah Bandung cukup sering terjadi bencana puting beliung ya. Contoh misalkan tahun lalu juga tahun 2023 terjadi puting beliung misalkan di daerah Desa Bojong Malaka, Desa Rancamaya, dan juga di Desa Ciparai ya, dan itu cukup merusak, 20 rumah rusak dan sebagainya. Jadi bahwasannya ini adalah sering terjadi, namun ada catatan bahwa yang kemarin di Rancaikek cukup besar ya. Dan itu yang saya sampaikan di awal. Ke depan kita harus ada atensi lebih terkait potensi ini, dan tentu kepada masyarakat ya untuk lebih waspada, aware ketika menghadapi situasi seperti ini. Jadi untuk berlindung di tempat yang aman, hindari yang bangunan dengan kaca, dan juga kendaraan bisa bisa keluar gitu ya, atau meninggalkan, dan tentu hindari tempat-tempat yang sangat rawan terhadap peruntuhan. Demikian. Mas Andri, kalau kita lihat kan Bandung atau Jawa Barat ini kan juga cukup sering ya terjadinya angin puting beliung. Kalau melihat kondisi geografis ataupun juga kondisi interaksi udara di wilayah Bandung ini, apakah bisa kita deteksi juga kemudian di daerah-daerah lain yang memiliki kondisi serupa ini kemungkinan terjadinya angin puting beliung juga bisa saja terjadi. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi, atau daerah mana saja yang kira-kira berpotensi adanya angin puting beliung? Ya, Mbak Putri, jadi begini, kita bahas dulu Bandung ya. Kenapa kok di Bandung sering terjadi? Bahkan kemarin hari Jumat juga di wilayah Dago terlaporkan angin puting beliung terjadi di sini, walaupun skalanya lebih kecil daripada dibandingkan dengan Rancaikek ya. Bandung ini secara topografi dikelilingi oleh perbukitan dan gunung, sehingga kondisi tersebut menyebabkan pola konvektivitas di wilayah Bandung relatif tinggi. Nah, tentu ini dapat secara masif ya memicu pembentukan awan cumulus nimbus. Awan CB ini ibaratnya rumah produksi cuaca ekstrim. Jadi di situ ikutannya ada hujan lebat, angin kencang, termasuk puting beliung ya. Nah, tentu di wilayah-wilayah lain yang hampir memiliki serupa dengan topografi seperti di Bandung perlu diwaspadai, dan juga perlu dicatat umumnya frekuensinya sering terjadi adalah pada periode peralihan musim seperti saat ini antara Februari akhir Februari, Maret ke April, Mei, tetapi tetap tidak menutup kemungkinan juga terjadi di periode musim hujan. Lalu juga pada peralihan umumnya antara musim kemarau ke musim hujan ya, periode peralihannya atau periode fase pancaroba-nya di sekitar bulan September ataupun November. Dan salah satu indikator ya yang perlu kita waspadai adalah itu tadi dengan awan sibir. Lalu tentu BMKG selalu menginformasikan potensi tersebut, potensi cuaca ekstrem tersebut. Paling tidak kami bisa sampaikan juga sekarang untuk sepekan ke depan masih beberapa wilayah berpeluang terjadi cuaca ekstrim, dan tentu ini juga perlu diwaspadai dampak ikutannya ya, termasuk puting beliung tersebut. Potensi puting beliung di beberapa lokasi yang berpotensi ini tentu harus diwaspadai oleh masyarakat. Terima kasih banyak Pak Andri atas waktunya sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih, selamat petang, sehat selalu.